Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk dan banyak sekali yang minta dibahas untuk koin-koin BRC20 atau BRC20 yang katanya bakalan booming dan lagi hype-hype-nya sekarang, teman-teman. Terus juga minta dibahas koin-koin seperti 100 subs atau 1000 subs mungkin maksudnya, kemudian Ordi, terus juga koin-koin seperti Track yang overall notabene dia running di jaringan dari Bitcoin. Dia tergabung dalam BRC20. Jadi teman-teman, variasi dari market saat ini sudah melebar. Ya, yang dari sebelumnya jaringan Bitcoin itu ya cuma ada Bitcoin, lama-lama itu banyak teman-teman, banyak developer yang coba untuk melakukan variasi di jaringan-jaringan Bitcoin ini. Ya, dan terciptalah yang namanya Bitcoin Ordinals Token atau yang sering disebut sebagai BRC20. Tujuannya ya buat variasi aja sih sebenarnya kalau saya lihat. Dari beberapa token tersebut ada namanya SATS, ada ORDI atau Ordinal, kemudian juga ada OXBT, lalu ada MUBI, ada RATS, OneCat, Mice, Truths.com, terus juga ada RDEX, ada BTSC, ada juga koin-koin yang lain, Dovi, Track, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak koin yang berhubungan sekali sama BRC20, mulai dari big caps-nya yaitu SAT sama ORDI, dan sisanya middle cap sampai large cap, mini cap, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau kita perlihatkan nih beberapa fungsi dari token ORDI itu sebenarnya ya ada yang hanya buat lucu-lucuan, ada juga yang buat NFT, ada juga yang buat skalabilitas macam-macam sih sebenarnya. Tapi menurut saya sih dari semuanya itu mereka tidak mempertimbangkan yang namanya jaringan dari Bitcoin itu sendiri. Bitcoin itu terkenal sebagai jaringan yang lambat, kemudian mahal, ya kan? Skalabilitasnya pun nyaris tidak ada, teman-teman. Jadi bisa dibilang memberikan variasi pada jaringan Bitcoin itu sama aja kayak bikin macet jaringannya sendiri. Jadi kalau kita lihat sih di sini ada beberapa project yang disebut, seperti contohnya Ordi atau Ordinals, merupakan salah satu project BRC20 yang paling menonjol. Menurut Metric The Sun, ya, Ordi berfungsi sebagai NFT pada jaringan Bitcoin yang memberikan nilai baru dan juga ekosistem yang unik, teman-teman. Ini menilai langkah besar dan juga integrasi blockchain dengan aset digital. Terus yang lain ada Track yang dikembangkan oleh @track/bitcoin atau underscore Bitcoin, adalah protokol meta protokol terdesentralisasi yang melacak ordinals. Track memudahkan pengembang di ruang ordinals menawarkan alat dan juga dukungan yang diperlukan untuk inovasi lebih lanjut. Ini menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekosistem ordinals yang lebih luas. Terus juga ada MUBI, diperkenalkan oleh Multibit Bridge, adalah jembatan yang memungkinkan transfer BRC20 dari jaringan Bitcoin ke Ethereum Virtual Machine. Dan masih banyak lagi small cap dari project BRC20. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya sih tujuannya bagus untuk bikin variasi, bikin kegunaan lain selain cuma jaringan Bitcoin untuk transaksi. Tapi yang harus di take note seperti tadi, yaitu jaringan Bitcoin itu terkenal lambat. Ibaratkan sebuah jalan, teman-teman. Jalan itu pasti punya batasan berapa kapasitas kendaraan yang bisa lewat. Bitcoin itu adalah salah satu koin yang paling dijadikan fokus oleh banyak investor. Institusi udah masuk ke jaringan Bitcoin dan orang-orang juga yang mau melakukan transaksi rata-rata pakai Bitcoin. Artinya kan transaksi pada jaringan Bitcoin itu banyak ya, macet. Dengan adanya ordinals ini itu akan bikin semakin padat lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari ramainya jalanan atau apa namanya jaringan dari Bitcoin ini ya menyebabkan kemacetan karena munculnya BRC20. Jadi itu dampak negatif selain variasi yang bisa mereka tawarkan. Ordinals adalah sistem penomoran yang memberikan nomor unik kepada setiap Satoshi. Satoshi itu adalah unit terkecil dari Bitcoin. Jadi per 0,000001 Bitcoin itu memungkinkan dilacak dan juga dipindahkan. Proses inskripsi pemindahan lapisan data ke setiap Satoshi memungkinkan pengguna untuk menciptakan aset digital unik di jaringan blockchain.
BRC20 itu seperti yang telah disebutkan oleh Domo sebagai pencipta BRC20 menyatakan bahwa standar token ini sebenarnya tidak berharga. Ia menyarankan pengguna agar tidak membuang-buang uang untuk mencetak massal eksperimen ini. Meski begitu, komunitas Bitcoin sangat antusias dengan eksperimen BRC20, di mana pada Selasa bulan 5, bulan Mei ya teman-teman, itu terdapat lebih dari sekitar 24.000 token berbeda menggunakan standar BRC20. Ngeri ya, banyak banget yang ternyata antusias, pengembang-pengembang ini antusias untuk mengembangkan jaringan BRC20 di jaringannya Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat dari pembahasan yang lain, teman-teman, ini datang dari lonjakan BRC20 telah menyebabkan peningkatan aktivitas yang luar biasa pada jaringan Bitcoin. Menurut analis Dawn, pencetakan BRC20 melonjak dari 450.000 per hari pada pekan awal ini. Dan hal tersebut mengakibatkan kemacetan pada jaringan karena sistem kesulitan memproses volume transaksi yang meningkat. Konsekuensinya adalah banyaknya transaksi yang belum dikonfirmasi menumpuk, menciptakan tantangan pengguna yang mencari konfirmasi transaksi tercepat. Jadi itu impact atau efek yang ditimbulkan akibat banyaknya muncul token-token BRC20. Ada juga kasus kemarin yang menyerang atau yang menyebabkan salah satu pengguna Bitcoin user itu harus bayar sekitar 3,1 juta US dollar untuk transaction fee doang, teman-teman. Ketika dia pengen mentransfer sekitar 139 Bitcoin. Jadi ini beritanya ngeri banget, teman-teman. Seorang pengguna Bitcoin itu harus membayar sekitar 83,7 Bitcoin ya, atau senilai dengan 3,1 juta US dollar itu untuk transaction fee doang. Padahal dia cuma pengen transfer sekitar 139,42 Bitcoin. Jadi dari jumlah Bitcoin yang ditransfer sama fee-nya lebih mahal fee-nya, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya dia hanya punya atau bisa mengamankan sekitar ya paling 50 Bitcoin lah, teman-teman. 50 Bitcoin dari 139 berkurang hanya menjadi 50 Bitcoin, dan itu mahal banget. Nah, ini disebabkan karena lonjakan aktivitas dari BRC20. Dan ya, kita tahu teman-teman, sempat ya salah satu developer Bitcoin namanya Luke Das Junior ini dia mengkritisi teman-teman, kritik terkait dengan Bitcoin Ordinals ini yang cuma memenuhi jaringan Bitcoin doang. Ini kita coba ya untuk melakukan translate. Kita coba untuk translate. Nah, a Bitcoin Core developer namanya adalah Luke Das Junior itu menegaskan bahwa perbaikan bugs pada jaringan blockchain terbesar berpotensi mencegah ordinals Bitcoin baru, dan juga BRC20 menyebabkan kemacetan dengan mengatasi dugaan kerentanan. Pernyataan itu muncul ketika Bitcoin mendekati harga 45.000, teman-teman, dan lonjakan transaksi yang belum dikonfirmasi pada blockchain menghidupkan kembali diskusi seputar prasasti ordinals, seputar inscription dari ordinals ini. Jadi bisa dibilang ya Bitcoin Ordinals itu bikin macet, teman-teman. Nah, sekarang kita masih belum mendapatkan konfirmasi tindakan apa yang akan dilakukan oleh developernya Bitcoin ini. Para developer Bitcoin tentunya harus mencari cara supaya Bitcoin ini jangan sampai menjadi salah satu jaringan yang terus-terusan macet, dan yang mana rencananya pengen menggantikan atau memberikan solusi sebagai alat transaksi, jangan sampai Bitcoin ditinggalkan karena masalah tersebut. Itu sih yang teman-teman harus perhatikan dari yang namanya BRC20. Jadi kalau sekarang lagi hype, jangan senang dulu teman-teman, karena secara fundamental sebenarnya proyek-proyek seperti ya SATS yang kita akan bahas sekarang, teman-teman. SATS ini apa sih? SATS ini adalah salah satu token di BRC20 yang memang ditujukan untuk penghormatan kepada Satoshi Nakamoto ya. SATS adalah singkatan dari Satoshi, unit terkecil dari Bitcoin. Satu Satoshi sama dengan 0,07 kali satu Bitcoin. Harap dicatat bahwa token tersebut adalah token meme yang ditulis oleh tim anonim. Jadi bisa dibilang ya fungsinya buat lucu-lucuan. SATS sendiri punya supply maksimum sebanyak 2,1 triliun SATS,
dan sudah mencapai maksimum supply-nya. Kemudian SATS ini bisa diperdagangkan di banyak exchange seperti di Binance, kemudian PMAX, dan exchange kecil lainnya, teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan SATS sendiri. Ini dia bagian dari holder atau orang-orang yang memiliki SATS terbanyak. Dia dimiliki oleh satu individu ini yang punya wallet. Aku nggak tahu, mungkin ini developernya ya. Dia punya kepemilikan sampai 28,5% dari total SATS yang beredar. Jadi ini whales-nya. Artinya apa? Artinya kalau whales-nya masih pegang barang seperti ini, ya semoga aja ke depan harga SATS masih bisa digerakkan naik lagi, teman-teman. Semoga seperti itu. Tapi kita nggak berani jamin. Toh juga proyek-proyek seperti Ordi ini punya fasenya sendiri, punya momentumnya sendiri ya teman-teman. Jadi dia nggak melulu berbicara soal apa namanya project, tapi ya lebih kayak hype-nya aja teman-teman. Jadi sekarang lagi memanfaatkan untuk hype yang terjadi pada BRC20. Selain itu juga ada Ordi yang kurang lebih fungsinya ya sebagai NFT token di jaringan BRC20 yang menurut saya juga agak yang nggak terlalu guna juga sebenarnya teman-teman. Tapi ya itu, Ordi bisa dimanfaatkan sebagai NFT di jaringan Bitcoin, mungkin bisa menambah variasi tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana, teman-teman. Tapi kalau menurut saya sendiri, NFT itu lebih menarik kalau di jaringan di jaringan kripto yang punya kecepatan transaksi yang cepat. Katakanlah mungkin Arbitrum, Optimism, atau mungkin Solana, atau mungkin Phantom dan lain sebagainya. Nah, itu lebih menarik, teman-teman. Kalau di jaringan Bitcoin saya rasa enggak deh. Dari harganya sendiri cukup fantastis ya. Ordi ini harganya sekitar 1 jutaan. Dari pasarnya sendiri, Ordi itu paling hype menurut saya dari semua BRC20. Dia sudah listing di Binance, OKX, Bybit, KuCoin, HTX, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Dovi Ordinals. Ini juga merupakan salah satu project, teman-teman, yang mana Dovi ini kalau kita lihat dari website resminya, ini adalah community driven Bitcoin layer kedua. Wah, bayangkan Bitcoin udah punya layer kedua, teman-teman. Ngeri banget ya. Jadi yaitu mereka menawarkan untuk privacy and efisiensi transaksi, kemudian multi asset support, yang berarti dia bisa melakukan transaksi cross chain, teman-teman. Di sini sih dia bisa menghubungkan antara BRC20 sama ARC20. Terus juga ada smart contract, DeFi, dan juga Ethereum Virtual Machine compatible. Jadi sudah kompatibel juga sama Ethereum Virtual Machine, sehingga akan lebih meningkatkan skalabilitas dari yang dimiliki oleh Bitcoin. Itu dari fungsi dari Dovi. Kemudian yang lain juga ada Track Ordinals. Ini adalah sebuah project yang mana tujuannya adalah untuk tracking untuk melacak teman-teman data-data analitik yang berhubungan sama ordinals. Jadi adopsinya juga sudah besar, mereka juga di-develop oleh developer dari jaringan Bitcoin. Yang terbaru juga muncul namanya PP. PP ini meme token yang gambar kodok itu teman-teman yang running di ERC20 ya, di jaringan dari Ethereum yang ternyata ada jiplakannya yang ada di jaringan Bitcoin, teman-teman. Jadi ngeri banget. Ini PP sudah masuk ke jaringan dari Bitcoin. Tapi sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama PP meme token yang teman-teman tahu. Itu beda total, teman-teman. Ini cuma memanfaatkan hype-nya aja. Jadi fungsinya ya buat lucu-lucuan. Dia udah listing di Gate.io, xt.com, sama OKX Ordinals. Itu, mari kita sekarang belajar atau melihat gimana kondisi dari chart beberapa project ini ya. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari 1000 sats, teman-teman, atau 1000 sats. Hari ini pergerakan harganya sudah melanjutkan fase koreksi. Secara teknikal, pergerakan dari sats ini bisa dibilang cukup volatile kalau menurut saya. Ingat tadi secara fundamental dia nggak terlalu guna, teman-teman. Tapi kalau secara teknikal kita melihat saat ini sudut pandangnya adalah lagi dalam tahap koreksi. Ya, pergerakan dari market utama yaitu Bitcoin itu sideways dalam beberapa waktu. Bitcoin ini flat di kisaran level 44.000 sampai dengan 40.700. Teman-teman masih bergerak sideways, belum ada konfirmasi arah berikutnya. Tapi dari beberapa pergerakan yang kita temukan, SATS ini sepertinya sudah mulai masuk ke tahap koreksi. Smart money-nya makin lama makin turun, volume perdagangan makin turun, RSI sudah sempat menyentuh level jenuh
beli dan akhirnya sekarang masuk ke tahap koreksi. Kalau teman-teman masuk ke proyek-proyek seperti ini, make sure teman-teman tahu batasan, ya, tahu di mana teman-teman harus bersikap, teman-teman. Apalagi ketika hype sedang rame-ramenya, itu jangan terlalu dibawa FOMO. Kenapa demikian? Karena ya biasanya koin-koin dengan fundamental yang tidak terlalu jelas atau tidak banyak yang pakai, ya, kegunaannya sedikit, kemudian user yang pakai juga sedikit, itu bisa menjadi salah satu lahan basah untuk para whales untuk exit, teman-teman, memanfaatkan kefomoan para retail. Jadi wajib berhati-hati. Kalau kita perhatikan sih dari segi volume perdagangan turun ya, smart money juga cenderung turun, RSI pun juga turun. Namun kalau kita lihat di sini ada level support kisaran 0,03 kali 78 yang saat ini menahan pergerakan dari SAT sendiri, dan so far masih ditahan, teman-teman. Kalau dia jebol level tersebut, target selanjutnya ya turun ke 0,00039. Sorry, 69 ya. 0,00069. Itu merupakan next support berikutnya untuk SATS. Itu, cuman tadi kita lihat dari dompet walletnya, dia dimiliki oleh satu wallet dengan kepemilikan yang besar. Jadi saya rasa SATS ini masih akan ada potensi kalau digerakin sama wheels-nya, teman-teman. Jadi karena dia yang punya paling banyak, tentunya dia punya kontrol nih. Mungkin aja SATS masih bisa rally. Siapa tahu teman-teman ada yang sangkut, yang lagi nunggu, wah kapan nih bisa balik naik lagi? Ya bisa aja teman-teman. Nanti dia bakalan dipompa lagi tergantung gimana kondisi dari market saat ini. Tapi kalau menurut saya sekarang nampaknya mengarah ke fase koreksi terlebih dahulu ya. Bisa diperhatikan beberapa target support yang teman-teman bisa lihat tadi di chart, teman-teman. Jadi itu dari SATS, kemudian dari ORDI. ORDI so far bergerak di kisaran level 67 dolar, teman-teman. Pergerakannya cenderung ya korektif ya setelah kenaikan yang terjadi di sini. Saat ini dia lagi berada di area support juga, teman-teman. Support yang menurut saya cukup ngambang ya, karena ada beberapa fake out yang sempat terjadi, tapi ya oke lah, ini adalah support kuat untuk ORDI saat ini, yaitu di kisaran level 65 dolar, teman-teman. Volume perdagangan jauh mengalami penurunan, kemudian smart money juga cenderung mengalami penurunan. Yang bagus dari ORDI adalah dia bisa dibilang udah listing di banyak exchange. Jadi likuiditas dari ORDI akan lebih baik daripada token-token BRC20 yang lain. Semoga dengan hal demikian pergerakannya cenderung lebih stabil ya untuk ORDI. Saya rasa dia lagi bertahan di level support dan next step-nya mungkin akan tergantung sama pergerakan dari market kemana. Ini anomali sekali teman-teman untuk sekarang ini. Smart money sangat-sangat kecil di market. Akhir tahun ini kayaknya masih wait and see. Nunggu kira-kira institusi kapan masuk dan juga kapan akan gerakin market kembali. Karena kan masih dalam suasana libur panjang. Itu teman-teman. Lalu bagaimana untuk Dovi? Nah, Dovi ini tadi proyeknya adalah proyek analitik ya, yang memang fungsinya bukan analitik tapi layer kedua, teman-teman. Layer kedua yang digerakkan oleh community yang dimiliki oleh Bitcoin, teman-teman. Dan tentunya dengan tujuan untuk efisiensi, kemudian kemudahan transaksi, mereduce fee ya. Dan juga ada konsensus mekanisme yang muncul. Jadi bisa dibilang dari Dovi sendiri dia ya memiliki fungsi kalau dibandingkan sama project dari ordinals yang lain. Kalau kita perhatikan sih dari sini pergerakan harganya sempat melesat ketika awal listing di KuCoin, namun sekarang sepertinya udah mulai masuk ke fase sideways. Buat Dovi saya rasa market cap-nya nggak terlalu besar, teman-teman. Maksimum supply-nya juga cuma 15 juta ya, dengan harga hanya sekitaran $1. Saya rasa project Dovi ini bisa sangat-sangat volatile, apalagi dia cuma listing di KuCoin, xt.com, sama OKX Ordinals. Jadi kecil banget market cap-nya dan tentunya pergerakan harganya bisa saja dimanipulasi secara jangka pendek. Jadi kalau teman-teman masih pegang tokennya yang suka nyari jackpot, saya rasa Dovi ini masih bisa dijadikan spekulasi. Ingat ya, spekulasi bukan investasi. Dari volume perdagangan cenderung menurun dan smart money juga kecil sekali di Dovi ini, teman-teman. Itu area support yang bisa dipantau yaitu di sini. Rata-rata memang lagi dalam tahap koreksi. Kalau dia jebol area support ini, maka next support kuatnya ada di sini di 0,5
0,51 teman-teman. Kisaran level tersebut bisa menjadi area level support kalau level support di 0,89 berhasil di breakdown. Lalu next kita akan lihat track ya. Track ini ya ini adalah analitik yang tadi teman-teman, Decentral Tracking of Ordinals. Jadi ini adalah project yang bisa dibilang berfungsi untuk menjadi big data untuk project-project berbasiskan ordinals. Dan secara pergerakan dia lumayan menarik juga. Pergerakannya sekarang sudah menembus level 5,5 dolar. Dan volume smart money paling tinggi kalau kita compare dari SATS, ORDI, sama Dovi, ini yang paling tinggi. Track ini paling tinggi, teman-teman. Dari posisi RSI, sayang sekali dia sudah membuat bearish divergence. Kalau kita perhatikan di sini udah jelas mengalami penurunan dengan ya kenaikan sempat terjadi ya sebelumnya. Jadi bearish divergence ini adalah sinyal bearish untuk track, teman-teman. Dari volume smart money kalau kalian perhatikan juga makin lama makin berkurang, yang menandakan sudah ada aksi taking profit yang dilakukan oleh para whales di market, teman-teman. Jadi kalau yang masih FOMO, pikir-pikir lagi, teman-teman. Harapannya sih track ini masih bisa sekali lagi ditendang ke atas. Mungkin ada yang mau exit dari track ini, siapa tahu bisa dapat harga pucuk ya, hopefully seperti itu. Semoga masih ada satu kenaikan lagi ya untuk track. Kalau kita perhatikan sih dari sini ya dia volumenya kecil karena memang listing di sedikit exchange saja ya, ada di Gate.io, kemudian apalagi nih, Novadax, OKX Ordinals. Jadi sedikit sekali exchange yang bisa memperdagangkan. So ya hati-hati sih kalau teman-teman mau masuk. Kemudian ada PP, sekalian kita bahas di PP aja. PP juga memanfaatkan hype aja sih teman-teman. Ini project nggak ada hubungannya sama PP yang di ERC20. Dia running di BRC20 yang sebenarnya nggak tahu fungsinya buat apa juga ya. Kenapa ada meme token di sini, teman-teman. Dari segi volume transaksi sempat mengalami kenaikan ya. Dari awal listing dia sempat drop, cuman at the end dia kembali bisa mengalami tren kenaikan. Cuman meskipun begitu, dari PP BRC20 ini menurut saya juga masih akan menyimpan resiko karena smart money-nya udah pelan-pelan turun. Itu sih sekarang harganya di kisaran 0,175 teman-teman. Jadi intinya adalah semua token-token ordinals atau BRC20 sifatnya spekulatif. Ya, umum pada kripto umum hal tersebut. Cuma kalau menurut saya secara fundamental, secara fungsi, use case agak kurang meskipun ada beberapa project yang punya hal tersebut. Ingat ini Bitcoin developernya udah kesel sebenarnya melihat kemunculan dari ORDI ini, teman-teman. Jadi mereka harus putar otak lagi cari cara gimana caranya supaya Bitcoin ini jaringannya tetap bisa sustain. Itu teman-teman. Jadi ya itu beberapa kontroversi, dampak, dan juga hype yang muncul dari ORDI ini. Kalau menurut saya sih jangan terlalu FOMO, lebih baik cari project-project altcoin yang lebih punya use case buat peradaban. Itu lebih aman buat dipegang daripada koin-koin yang hanya hype sementara tapi nggak tahu ke depannya bagaimana. Oke, gitu aja pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Tapi saya tetap berharap ya semua koin bisa naik, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau exit. Semoga bull run 2024 ini kita masih punya momentum untuk cuan di koin apapun itu. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.